Cek. Cek. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak lupa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai nikmat yang sangat luar biasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika dihadapkan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, kita gunakan nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika nanti pada hari di mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan kelak di sisinya. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana langkah kakimu ketika engkau mendapatkan nikmat dariku? Apa ucapan yang telah engkau lontarkan tatkala engkau mendapatkan nikmat dariku? Dan bagaimana hatimu ketika engkau mendapatkan nikmat dariku? Semuanya akan ditanyakan kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar pertanyaan tersebut mudah untuk kita jawab. Bagaimana pertanyaan tersebut tidak menjadikan kita termasuk golongan yang pertama kali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat dalam sebuah hadis bagaimana 3 golongan orang yang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, belajar Al-Quran, tapi tatkala niatnya jelek, Allah melemparkan dia ke dalam api neraka. Diberikan kesempatan untuk jihad fi sabilillah, akan tetapi orang tersebut niatnya juga salah, maka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka Jahannam. Diberikan keluasan rezeki, akan tetapi dia gunakan bukan pada tempatnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berusaha untuk meneladani beliau dari segala sisi kehidupan, baik dalam segi muamalah dan terutama dalam segi ibadah. Jangan sampai muamalah kita kepada Allah dan muamalah kita kepada manusia jauh dari orang yang sangat-sangat kita cintai. Karena apa manfaat daripada kita mengucapkan cinta kepada Rasul kalau kita tidak mau mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam? Waalaikumsalam. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan kaidah-kaidah kehidupan yang kita ambil daripada Al-Quran Al-Karim. Fadal Mas Mu'ad di surah Thaha ayat yang ke-61.
Toha ayat yang ke-61. Tapi antum mulai dari ayat yang ke-59. Ayat yang ke-59. Satu ayat lagi. Fatanaza'u ayat yang ke-62. Nah, silahkan baca terjemahannya. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur budayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Musa berkata kepada mereka, para sihir, celakalah kamu, selama kamu mengada-ada kepada Allah. Nanti dia mendatangkan dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-ada kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merasa bersalah mereka. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Ya, kaidah kehidupan pada sore hari ini terdapat pada surah Ad-Duha dalam surah Toha ayat yang ke-61, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad khaba man iftarah, dan sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Ahibati fillah, ada sebuah kaidah atau yang sering sekali kita dengerin di masyarakat, yaitu barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Atau dalam kaidah atau dalam bahasa Arabnya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Maka kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad khaba man iftara, bahwa orang yang berdusta maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Ayat ini membicarakan tentang siapa? Kisahnya Nabi Musa. Barusan dibaca, Pak. Menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun dan juga sahir, penyihir Fir'aun, di mana ya sihirnya Fir'aun di zaman tersebut adalah dapat merubah tali menjadi ular. Dan ini sedikit intermezzo bahwa para nabi dan rasul, mereka itu mendapatkan mukjizat sesuai dengan keadaan kaum tersebut. Seandainya pada kaum tersebut booming-boomingnya tentang masalah sihir, maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam kalau kita melihat, yaitu dapat merubah tongkat beliau menjadi ular. Dan tidak hanya sekadar merubah tongkat menjadi ular, bahkan sampai memakan sihir-sihirnya orang-orang atau orang-orangnya milik Fir'aun. Dan juga kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat yang paling besar dan bahkan sampai sekarang dapat kita rasakan apa, Pak? Al-Quran. Dan kenapa? Karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi booming-boomingnya tentang syair. Mereka suka dengan yang namanya syair, dengan kata-kata sanjungan dan kata-kata yang sangat luar biasa menceritakan sesuatu yang indah. Maka
Allah pun menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalamnya terdapat tantangan untuk orang-orang kafir Quraisy. Tidak disuruh untuk membuat satu surat, tapi diturunkan grade-nya, satu ayat yang dapat menyerupai fasahatul Quran, kefasihannya Al-Quran. Tapi kenyataannya Pak, bisa apa enggak? Tidak. Musailamah Al-Kadzdzab, kalau kita melihat ceritanya, kisahnya, berusaha untuk membuat tandingan Al-Quran. Salah satunya adalah surah Difda, surat yang menceritakan tentang kodok. Karena nggak tahu lagi mikirin apa Dan itu pun kalau kita lihat bahasa yang dia gunakan atau susunannya berusaha untuk menyamai Al-Quran, tidak bisa membuat yang model sendiri. Dan kalau kita baca lucu Pak artinya Pak. Maka mukjizat para nabi dan rasul itu sesuai dengan kondisi pada kaum tersebut. Buminya dalam hal apa? Maka barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada para rasul alaihi salam. Kembali kepada kaidah yang sangat luar biasa, yaitu faqad khaba man iftara. Sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Kalau kita lihat bahwa mau kita melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, atau hal yang positif atau yang negatif, maka semuanya akan memiliki dampak di akhirnya. Yang buruk pasti akan melahirkan keburukan, dan yang baik insyaallah ta'ala akan melahirkan yang juga namanya kebaikan. Maka bagaimanapun kita menanam, apakah tanaman itu baik atau buruk, yang menanam yang mengambil hasilnya adalah kita. Maka betul yang dikatakan para hukama ahli hikmah, bahwa barang siapa man yazra' yahsud, orang yang menanam pasti dia akan memanen. Dan kalau kita lihat panen atau tumbuhan, kalau seandainya kita biarkan begitu saja, cuma kita tanam saja, tidak kita rawat, yang terjadi apa Pak? Gagal panen atau mungkin bisa jadi udah mati total. Jadi tidak hanya sekedar menanam, tapi kita butuh yang namanya continue dalam hal tersebut. Kita pupuk, kita sirami, kita jaga. Kalau ada hama ya kita bersihkan. Tapi kalau kita biarkan saja, yang terjadi kita memanen sesuatu yang tidak baik. Apalagi kalau seandainya yang kita tanam itu adalah al-kadhibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wal 'iyadzu billah. Zaman sekarang Masya Allah, orang yang gak punya basic agama ngomong perihal agama seakan-akan menjadi ahlinya. Beberapa minggu yang lalu viral seorang dokter kandungan Pak. Sudah tahu Pak ceritanya Pak? Yang mana berbicara tentang perihal hukum fikih, akan tetapi bisa dikatakan ngawur 100%, bahwa wanita yang haid nggak ada larangan untuk sholat, boleh kok sholat. Salah satunya. Dan postingan-postingan beliau wal'iyadu billah sangat-sangat ngawur semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-33,
Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di dalam akhir ayat tersebut Allah mengatakan, dan engkau mengucapkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ta'lamun, padahal yang kalian itu enggak tahu dan enggak faham di dalamnya. Maka kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita berbicara pada suatu hukum, ini halal, ini haram, padahal kita tidak tahu ilmunya atau bahkan dasarnya pun tidak paham. Apalagi kalau modalnya cuma modal Al-Quran terjemahan, yang bahasa Arabnya mungkin belum pernah belajar. Akhirnya apa? Memaknai atau mentafsirkan Al-Quran, bahkan mensyarah hadis sesuai dengan hawa nafsunya. Dan ini adalah perbuatan perbuatan dusta yang sangat-sangat besar. Kecuali dusta yang diperbolehkan untuk apa, Pak? Dusta yang diperbolehkan salah satunya untuk peperangan. Kemudian na'am sahih, as-sulh, untuk apa? Apa as-sulh, Pak? Mendamaikan antara dua orang yang berseteru. Dan insyaallah ba'da hadhil ayat, setelah ayat ini kita akan membicarakan tentang as-sulh, perdamaian. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang itu berdusta dengan catatan untuk islahu bainan nas. Ketika ada perselisihan antara dua orang, yatamanna fulan wa yatamanna fulan, menyebutkan kebaikan-kebaikan fulan kepada lawannya. Contohnya kalau ada dua orang yang lagi marah-marahan, ada si C yang datang, kemudian bilang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Oh iya, kemarin katanya antum ada masalah sama fulan. Iya, fulan itu kayak gini. Maka kemudian kita katakan, antum jangan seperti itulah. Kemarin fulan itu nitip salam buat antum, kangen katanya, pengen duduk bareng. Kemudian lari ke si B, jangan sampai si A dulu. Enggak, nanti ketika A yang sudah duluan, siapa yang bilang kayak gitu, kan repot, Pak. Enggak jadi sulh namanya. Akhirnya C datang ke B juga mengatakan yang serupa. Guna apa? Padahal kalau kita lihat kedua-duanya tidak mengucapkan hal tersebut. Tapi ini diperbolehkan dengan catatan untuk memperbaiki hubungan dua orang yang tidak baik. Jangan malah nambah ngompori, Pak. Ke A ngomong, iya fulan kayak gitu memang, na'udzubillah, antum gak usah deket-deket lagi. Balik lagi ke B juga sama, mengucapkan kayak seperti itu. Padahal yang sebelumnya apinya dikit, nggak besar, tapi kalau sudah dikipas-kipasin tambah gede, Pak. Apalagi kalau dikasih bensin, tambah mubal, kan ngoten. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bahkan di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-116, Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun." Orang nih, Allah katakan, orang yang mengatakan ini halal dan ini haram, bahkan mengatasnamakan ini adalah hukum Allah, maka Allah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun. Tidaklah orang-orang yang selamat. Maka hati-hati. Apa dampak yang nanti akan kita rasakan di kemudian hari. Para ba'dus salaf, orang-orang yang terdahulu, bahkan mereka mengatakan, liyattaqiya ahadukum ayyaqul, hendaknya salah satu dari kalian itu berhati-hati dalam berucap. Ahallallahu kada wa haramallahu kada. Mengucapkan kalimat Allah itu menghalalkan ini dan Allah mengharamkan ini. Padahal sebaliknya. Dan kemudian tatkala nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Lam uhillu kada wa lam uharrimu kada. Aku tidak pernah atau tidak sama sekali menghalalkan ini atau mengharamkan hal ini. Para ulama kita salafun saleh itu sangat-sangat hati-hati. Apalagi kalau dimintai fatwa. Salah satunya kisah yang sangat luar biasa. Kisahnya siapa? Al-Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu. Datang nih utusan menanyakan dan bahkan sudah mengantongi 70 pertanyaan untuk ditanyakan kepada siapa? Al-Imam Malik. Dan yang dijawab hanya berapa pertanyaan saja. Ketika orang tersebut datang kepada Imam Malik membacakan pertanyaan satu tentang hukum apa, Imam Malik mengatakan la adri, aku nggak tahu. Sampai yang dijawab hanya dikatakan dalam kisah tersebut hanya beberapa gelintir pertanyaan saja yang dijawab oleh Imam Malik. Selebihnya beliau katakan la adri. Akhirnya orang tersebut mengatakan apa? Ya Imam, lantas apa yang aku ucapkan nanti untuk orang-orang yang bertanya? Aku ini utusan, diminta untuk bertanya kepada engkau. Padahal Imam Malik nih kalau kita lihat mungkin sudah melebihi MUI atau MUI-nya MUI-nya di negeri tersebut Tapi beliau hanya menjawab beberapa pertanyaan. Kalau zaman sekarang Pak, orang dengan PD-nya ketika ditanya pada suatu hal mengatakan ya ini hukumnya ini, ya ini hukumnya nggak boleh, ini boleh dan lain sebagainya. Bahkan sampai nanya ke jamaah, ada lagi pertanyaannya. Padahal semua hal tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tadi mengatakan Imam Malik mengatakan kepada orang tadi yang bertanya, kamu tinggal mengatakan kepada penduduk negerimu, katakan bahwa Malik tidak bisa untuk menjawab. Atau Malik jawabannya hanya la adri, aku nggak tahu. Masya Allah. Dan sangat luar biasa ketika seorang ulama atau seorang imam berani untuk mengucapkan hal tersebut. Apakah kemudian menjadikan Imam Malik pamornya turun? Enggak Pak. Sampai sekarang Masya Allah, apalagi dalam bab muamalah, rata-rata pendapatnya Imam Malik itu yang diambil, yang paling roji. Kalau dalam bab muamalah. Kisah yang lainnya, ketika ada seseorang yang datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan orang tersebut menulis suatu hukum. Ditanyakan kepada Amirul Mukminin. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Hadza mar Allahu Amirul Mukminin Umar." Inilah pendapat, inilah hukum Tuhannya
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Umar mengatakan apa? La taqul hakadha. Jangan mengucapkan seperti ini. Qul, akan tetapi katakan hadza ma ra'a Umar. Inilah pendapatnya Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah. Kalau seandainya pendapat itu benar, maka itu dari Allah. Fa in kana khata fa min Umar. Apabila pendapat itu salah, maka itu dari Umar. Maka kita harus hati-hati, sangat hati-hati. Ya, apalagi dalam suatu hal yang kita tidak tahu hukumnya, jangan sampai kita berfatwa pada sesuatu yang hakikatnya kita tidak tahu. Apalagi ya baru lulusan pondok. Bukan lulusan pondok, Pak, baru mondok kemarin. Liburan ditanya. Ketika nggak jawab malu. Ngapain malu? Tinggal mengatakan kita belum belajar sampai bab tersebut. Kalau memang enggak tahu. Apalagi ini anak-anak kita nanti ya, liburan. Kalau memang enggak tahu ya enggak tahu. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala. Ada broadcast tentang keutamaan pada hari tertentu. Dan bahkan ya, hadis tersebut, bukan hadis Pak, ungkapan tersebut diberikan label hadis riwayat Bukhari. Akhirnya apa? Ustaz Abdullah Zain karena belum pernah melihat hadis tersebut, ya, beliau jawab, ini hadisnya hadis yang dhaif. Kemudian orang tersebut balas, enggak Ustaz, ini hadisnya hadis riwayat Bukhari. Akhirnya beliau pun mencari ya di kitab Sahih Bukhari dan enggak mendapatkan hadis tersebut. Wah, ini sudah luar biasa lagi kedustaannya. Sampai-sampai diberikan label apa? Hadis riwayat Bukhari. Biar orang langsung percaya, Pak. Enggak usah lagi nyari-nyari. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu agar tahu. Kita baca-baca. Ya, punya harta kita belikan kitab kita baca. Bener enggak apa yang dikatakan orang-orang tentang ya fadhail, keutamaan ini dan itu. Perlu sekali. Dan kalau kita lihat firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka jahanam. Wal a'yadzu billah wal a'yadzu billah. Waqala Ibnu Wahab. Ada seorang salaf yang bernama Ibnu Wahab. Beliau menceritakan, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengar Malik rahimahullahu taala, yaitu Imam Malik berkata, lam yakun min amrin nas wala min madha min salafina wala adraktu ahadan aqtadi bihi yaqulu fi syai' hadza halalun wa hadza haramun. Beliau katakan, aku belum melihat dan belum pernah mendengar orang-orang yang terdahulu atau orang-orang di zaman sekarang yang levelnya ulama, Pak. Mereka mengatakan ini halal, ini haram. Wa ma kanu yajtara'una 'ala dzalik. Mereka enggak berani untuk mengucapkan hal tersebut. Wa inna ma kanu yaqulun, akan tetapi apa yang mereka katakan, nakrahu kadza wa nara hadza hasanan. Kita memandang bahwa hal tersebut tidak kita sukai, atau dengan mengucapkan sepertinya hal tersebut baik. Fayambaghi hadza, hendaknya melakukan ini. Wala nara kadza, kita tidak berpandangan akan hal tersebut. Intinya ungkapan yang tidak langsung mengucapkan oh ini halal, ini haram. Apalagi sampai mengatakan bahwa Allah memberikan hukuman hal tersebut ini dan itu. Tapi mereka sangat berhati-hati.
Dan perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu perlu kita contoh, Pak, dalam kehidupan kita. Kalau memang nih kita tahu, sudah pernah belajar, dan ada orang yang bertanya, maka hendaknya ucapan atau ungkapan yang paling bagus adalah seperti yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu apa tadi? Pendapatnya Umar itu seperti ini. Kalau seandainya benar, fahuwa minallah, maka itu dari Allah. Kalau salah, maka itu dari Umar. Karena jangan sampai kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan salah satu sebab terkadang seorang itu melakukan keburukan karena karena hasad, ya. Karena hasad. Ada sebuah kisah yang tatbik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, faqad khaba man iftara. Di zaman dahulu ada seorang yang dia itu iri terhadap ranking 1 yang ada di kelasnya. Bahkan ya pengen berusaha untuk mencelakai orang tersebut. Akhirnya ketika mendapatkan kesempatan, apa yang dia lakukan, Pak? Dia membuat makar. Yaitu apa? Memasukkan obat-obat terlarang ke dalam tasnya. Untuk apa? Agar orang tersebut atau si fulan yang ranking 1 ditangkap polisi atau mungkin dikenakan jeratan hukuman mati. Saking hasadnya seperti itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Akhirnya apa? Fulan tadi yang ranking 1 atau kita katakan A, A tadi benar. Si B menelepon polisi dan mengabarkan bahwa di sekolah kami ada pengedar narkoba. Akhirnya ketika polisi datang dan dicari, benar ada. Maka akhirnya apa? Fulan A tadi mengatakan, Pak, saya bukan pengedar tapi saya pemakai. Karena biasanya hukumannya lebih ringan pemakai daripada pengedar. Kalau pengedar bisa dijatuhkan hukuman mati, kalau pemakai mungkin dipenjara atau direhabilitas. Akhirnya orang tersebut atau si A dipenjara. Dan kemudian si B barulah merasakan atas apa yang telah dia lakukan kepada si A tadi. Dari mulai tangannya hilang, tangan kanannya hilang, bahkan nanti sampai pada kakinya lumpuh total. Ketika tangannya hilang, akhirnya orang tersebut atau si B datang kepada si A ketika A sudah dibebaskan dari hukumannya, meminta maaf, mengakui bahwa hal tersebut adalah kelakuan dia dan lain sebagainya. Intinya mengharapkan ridho dan keikhlasan si A tadi. Akhirnya apa? Si A mengatakan, demi Allah aku tidak akan memaafkan dirimu. Setiap malam aku berdoa kepada Allah agar diturunkan keburukan kepada dirimu. Dan karena sebab dirimu, akhirnya aku dikucilkan oleh keluarga. Padahal sama sekali sedikit pun aku belum pernah memegang yang namanya narkoba. Akhirnya si B tadi tidak mendapatkan keikhlasan atau keridhaan dari si A. Dan setelah pertemuan tersebut, akhirnya barulah kakinya terkena lumpuh, syarafnya nggak bisa dipakai. Maka inilah
ya balasan bagi mereka yang melakukan keburukan. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya qad khaba man iftara. Maka hendaknya kita berusaha untuk menanam kebaikan agar hasil yang nanti kita dapatkan juga kebaikan yang serupa. Al jazaa'u min jinsil amal. Kalau kita berusaha melakukan kebaikan, maka yang baik pun akan kita rasakan. Kemudian kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128. 128. Silakan. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واختر أن تشكر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Nah, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128. Silakan dibaca terjemahannya. Dan jika seseorang yang khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat pada perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu belum ada berpikir. Dan jika kamu memperbaiki atau lebih dirimu memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sungguh Allah mengenai itu berapa banyak kamu ucapkan. Jazakallahu khairan. Pak, namanya kehidupan, Pak. Tidak selamanya kita merasakan yang namanya selalu baik, selalu nikmat, selalu apa yang kita harapkan. Kita nih naik motor atau naik mobil dari rumah sampai sini, apakah mulus terus, Pak? Anda. Ternyata ada saatnya jalannya rusak. Akhirnya kita harus pelan-pelan. Ada saatnya kita harus mengerem ketika di depan kita ada sesuatu yang kalau kita tabrak akan menjadi fatal. Ada saatnya kita harus berbelok. Maka itulah hakikat kehidupan. Enggak semuanya baik. Apalagi panjenengan yang lebih lama dalam kehidupan rumah tangga pasti banyak sekali mendapatkan permasalahan-permasalahan, mau itu yang sekecil apapun atau yang besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128 berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan. Kalau seandainya ini khawatir ketika ada permasalahan sampai suaminya sudah mungkin nggak bernafsu lagi sama istrinya, nggak mau lagi melihat istrinya, bahkan sampai acuh dibiarin, maka fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa kalau seandainya pengen membuat as-sulh, perdamaian antara keduanya. Bahkan sampai Allah mengatakan was-sulhu khair. Dan sungguh perdamaian itu adalah suatu kebaikan. Wa uhdhiratil anfusus sukh. Walaupun hakikat daripada jiwa itu adalah kikir atau bakhil. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini bahwa mereka orang-orang yang mau memperbaiki hubungannya dan bahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hubungan tersebut. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha khabir, ay alim, mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Maka dari sini Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an,
menurunkan atau menjadikan sebuah permasalahan yang berujung pada sulh, perdamaian, mau nggak mau kita harus menurunkan yang namanya ego. Ya. Contoh, istri yang setiap bulannya mungkin diberikan 1 juta per bulan, tiba-tiba di hari kemudian atau di bulan berikutnya hanya dikasih 500. Akhirnya marah-marah, ditanya, ini untuk apa, kemana, mana jatah yang sebelumnya 1 juta. Maka disitulah perlu yang namanya as-sulh, perdamaian. Dan seorang suami, ya, selayaknya enggak juga bersifat egonya ditinggikan. Kamu itu di bawah saya, ya sudah kamu terima apa yang ada. Jangan sampai, Pak, ibu-ibu tahu hadis siapa? Hadisnya atau kisahnya istri Abu Sufyan. Sampai ngeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Abu Sufyan itu orangnya pelit. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, khudh min amwaliha ma yakfiki wa ibniki min mali. Ya sudah, ambil harta miliknya Abu Sufyan tentu sesuai dengan kebutuhan untuk dirimu dan juga anak-anak. Hati-hati, Pak. Kalau yang pelit ternyata enggak diberikan haknya, kalau hilang jangan disalahkan, Pak. Jangan nyalahin, wah ini kayaknya ada babi ngepet ini kayaknya. Jangan, Pak. Wong babi ngepetnya bukan babi ngepetnya istri, bukan. Ternyata apa? Ada orang yang kita lupakan kewajibannya. Apalagi kalau kasusnya seorang suami punya istri lebih dan nggak bilang lagi. Boleh nggak? Secara hukum boleh-boleh saja seorang suami ketika menambah dan nggak mengatakan kepada istri yang pertama. Hanya yang lebih baiknya adalah mengabarkan. Apalagi kalau di hukum Indonesia itu perlu, Pak, tanda tangan istri yang pertama itu wajib. Kalau pengen dicatat dengan pencatatan yang sah, istri pertama harus tahu. Dan gak usah mikir yang itulah, Pak. Wong menghidupi satu mungkin kita masih sempoyongan. Itu nanti aja sudah. Artinya apa? Ketika ada sebuah permasalahan yang ada pada kehidupan kita, dan tidak hanya permasalahan pada istri-istri kita, tapi sama tetangga kita ada permasalahan, maka bagaimana kita berusaha untuk mencari titik temu agar terjadi islah antara manusia. Tiap pagi ayamnya tetangga datang terus ke rumah kita, bahkan nggak tanggung-tanggung, Pak. Buang air besar pun juga di rumah kita, kan gitu. Nelek pun juga di rumah kita. Maka ini adalah sebuah masalah. Dan bagaimana kita bicarakan permasalahan tersebut, cari titik temunya. Apalagi tetangganya bilang, lah yo mbok bento ya, kan pengen nyari makan sendiri, daripada saya ngasih makan terus kan ya capek. Maka mungkin bisa dengan cara kita mengucapkan, ya sudah Pak, ayamnya tolong dikasih waktu sudah. Jam sekian, dari jam sekian boleh untuk ke rumah saya. Jam sekian jangan. Atau akhirnya mau gak mau kita ngalah, menurunkan ego kita ngalah, kita kasih pagar rumah kita. Dan Allah katakan apa? Wasulhu khair. Sejatinya perdamaian itu adalah hal yang baik. Dan kalau kita lihat ya sebelumnya, contoh sebelumnya ketika seorang suami menambah istri, akhirnya istri yang pertama mengatakan, wis pokoknya aku sesok jaluk pegat, contohnya. Maka istri pun juga harus menurunkan ego. Kalau kita lihat kebaikan pada sulh, ketika sang istri tidak mau ridho, akhirnya minta cerai. Nafkah untuk anak-anak harus dia tanggung.
kebutuhan pekerjaan-pekerjaan rumah harus dia lakukan sendiri, harus pontang-panting sana sendiri. Akhirnya apa, Pak? Lebih ribet daripada ketika seorang istri ya masih memiliki suami. Ketika sang istri masih memiliki suami, diberikan nafkah, diberikan jatahnya, nafkah lahir dan batinnya. Akhirnya apa? Sang istri akhirnya bisa fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan ketika akhirnya dia enggak ridho, ya sudah pokoknya cerai. Karena apa? Karena mendahulukan ego. Dan yang suami pun juga harus sama demikian. Intinya dalam sebuah sulh, kita mau nggak mau harus menurunkan ego kita agar terjadi titik temu untuk kebaikan bersama. Baik, sudah mau mendekati maghrib. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya InsyaAllah ta'ala. Dan semoga apa yang kita pelajari, dua kaidah yang sangat luar biasa, yaitu di dalam surah Thaha ayat yang ke-61, wa qad khaba man iftara. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128, wassulhu khairun. Dan sejatinya perdamaian itu adalah suatu yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ula ay yarzuqna 'ilman nafi' wal 'amali salih. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yusahhila umurana kullaha fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. نكتفي بهذا القدر بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا.